Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Isnaini dengan NIM G1D000042. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan proposal penelitian dengan judul Membangun ruang metrik bernilai kompleks pada himpunan barisan fungsi kontinu pada interval tertutup. Adapun pada pembahasan kita kali ini terdapat 4 bab, tepatnya yakni ada pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni pendahuluan. Ini yang pertama ada latar belakang, di mana jarak atau metrik dalam bahasa matematikanya yakni didefinisikan sebagai suatu panjang garis lurus antar dua titik, di mana dalam matematika seperti yang saya sebut barusan, jarak ini sendiri memiliki nama lain yakni metrik. Kemudian metrik ini sendiri didefinisikan berdasarkan ruang atau himpunan yang akan didefinisikan. Seperti contohnya metrik Manhattan. Jadi metrik ini sendiri tidak hanya didefinisikan sebagai panjang satu garis lurus, yang di contohnya tadi seperti metrik Manhattan, di mana metrik ini didefinisikan berdasarkan tata letak kota Manhattan, di mana jarak suatu titik ke titik yang lainnya tidak hanya dapat dihitung berdasarkan satu garis lurus. Kemudian metrik beserta dengan ruang atau himpunannya tersebut, itulah yang akan disebut sebagai ruang metrik. Seperti contohnya barusan, yakni ada tata kota Manhattan sebagai himpunan atau ruangnya. Kemudian dengan metrik Manhattan sebagai pendefinisian jarak antar titiknya. Kemudian penelitian mengenai ruang metrik ini sendiri telah banyak dilakukan, tidak hanya dalam bidang matematika analisis, tapi juga dalam topik lainnya seperti topologi, fraktal, dan lainnya. Contohnya seperti penelitian oleh Ramasari dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang meneliti tentang kekonvergenan barisan dan teorema titik tetap pada ruang B metrik. Kemudian ada juga Faisal dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang meneliti tentang kelengkapan ruang metrik himpunan barisan fungsi kontinu pada interval tertutup pada ruang norm 2. Penelitian ruang metrik ini kebanyakan hanya berfokus pada lapangan real atau lapangan bidang real. Karena inilah saya khususnya penelitian ini akan berfokus pada lapangan kompleks, tepatnya khususnya pada ruang fungsi kontinu bernilai kompleks. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan dengan bagaimana bentuk metrik bernilai kompleks pada himpunan barisan fungsi kontinu pada interval tertutup agar membentuk suatu ruang metrik. Dan adapun tujuan dari penelitian yakni membangun metrik bernilai kompleks yang memenuhi syarat ruang metrik terhadap himpunan barisan fungsi kontinu pada interval tertutup. Serta manfaat penelitian yang dilakukan adalah dengan menambah wawasan mengenai ruang metrik dan dari suatu barisan fungsi yang kontinu, khususnya dalam lapangan kompleks bagi pembaca dan tentunya penulis. Kita lanjut ke bab kedua, ini ada tinjauan pustaka, di mana terdapat 2 penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka pada penelitian kali ini. Ini ada pertama ada dari Ansor dan Hikmah pada tahun 2020 yang meneliti tentang teori titik tetap pemetaan C kontraktif di ruang metrik kompleks. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa titik tetap pemetaan C kontraktif di ruang metrik ini ada dan sifatnya tunggal. Begitu juga dengan pemetaan C kontraktif lemah. Kemudian ada penelitian kedua yakni kelengkapan ruang CAB pada ruang norm 2 oleh Faisal dan kawan-kawan pada tahun 2015, di mana penelitian ini membuktikan bahwa ruang fungsi kontinu CAB bersama dengan metriknya membentuk ruang metrik yang merupakan ruang norm 2 yang lengkap. Selanjutnya yakni ada kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada ruang metrik di mana diberikan suatu ruang A atau himpunan A tak kosong dan dengan fungsi pemetaan bernilai real D yakni A cross A ke R.
Kemudian suatu ruang A yang dilengkapi dengan metrik D ini atau dinotasikan sebagai AD disebut ruang metrik jika untuk setiap X, Y, Z anggota A, metrik D memenuhi seluruh aksioma berikut ini. Yang pertama ada DXY lebih besar daripada 0 jika dan hanya jika X tidak sama dengan Y. Kemudian DXY ini sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan Y. Kemudian DXY sama dengan DX atau sifat komutatif. Dan yang terakhir adalah DXY akan lebih kecil sama dengan DXZ plus DZY. Kemudian ada definisi kedua, ini dimisalkan Z1 dan Z2 anggota bilangan kompleks. Urutan parsial pada C didefinisikan dengan Z1 urutan parsial Z2 jika dan hanya jika bilangan real Z1 lebih kecil sama dengan bilangan real Z2 dan bilangan imajiner Z1 lebih kecil sama dengan bilangan imajiner dari Z2. Kemudian selanjutnya ada definisi ketiga, yakni diberikan ruang A tak kosong dan pemetaan DC, yakni pemetaan A cross A ke C. Pasangan DC disebut ruang metrik kompleks jika untuk setiap X, Y, Z anggota bilangan kompleks, metrik DC memenuhi aksioma berikut. 0 urutan parsial dari DC X, Y. Kemudian 0 sama dengan DC XY jika dan hanya jika X sama dengan Y. Kemudian DC XY sama dengan DC YX atau sifat komutatif. Dan yang terakhir yakni DC XY urutan parsial dari DC XZ ditambah DC dari ZY. Selanjutnya ada landasan teori mengenai himpunan bilangan kompleks di mana diberikan epsilon positif dan Z0 sama dengan X0 plus IY0 di mana Z0 anggota bilangan C kompleks dan X0 dan serta Y0 merupakan anggota bilangan real. Kemudian himpunan S yang memenuhi persamaan Z dikurangi Z0 ini lebih daripada epsilon disebut cakram terbuka bertitik pusat di Z0 dengan radius epsilon atau juga disebut persekitaran epsilon dari Z0. Dinotasikan dengan BZ0, epsilon. Kemudian ada definisi selanjutnya, ini tentang limit dan fungsi kompleks di mana diberikan himpunan bilangan kompleks X di kompleks S. Kemudian fungsi kompleks F yang terdefinisikan pada S adalah suatu pemetaan Z sama dengan X plus IY ke bilangan W sama dengan U plus IV dituliskan sebagai F fungsi F S menuju C bilangan kompleks. Kemudian bilangan W inilah disebut sebagai hasil pemetaan F terhadap Z dan dinotasikan dengan FZ. Selanjutnya ada definisi selanjutnya, ini fungsi FZ atau sama dengan W dikatakan memiliki limit W0 sama dengan K atau limit sama dengan K saat Z menuju Z0 jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga mutlak dari Z min Z0 lebih kecil dari epsilon berlaku FZ dikurangi K lebih kecil dari epsilon. Kemudian limitnya ini dinotasikan dengan limit Z menuju Z0 dari FZ sama dengan K. Kemudian kita masuk ke subbab kontinuitas di mana berdasarkan definisi 6 yang di atas, FZ dapat dikatakan kontinu pada Z0 apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga berlaku FZ dikurangi FZ0 mutlaknya lebih kecil daripada epsilon. Kemudian yang terakhir yakni ada barisan bilangan kompleks di mana barisan bilangan kompleks ini dinotasikan dengan kurung krawal dari Zn n0 sampai tak hingga dan memiliki limit Z atau dituliskan sebagai limit n menuju tak hingga dari Zn sama dengan Z. Kemudian barisan Zn ini disebut dengan barisan yang konvergen ke Z. Kita masuk ke metode penelitian atau bab yang terakhir, di mana lokasi dan waktu penelitian ini adalah berlokasi di ruang kelas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram, dan penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dimulai dari April 2023 hingga Mei 2023. Adapun jenis penelitiannya yakni penelitian dasar, yakni di mana penelitian ini
bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya ada prosedur penelitian di mana pertama-tama akan dilakukan studi literatur, kemudian akan dilakukan studi kasus tentang ruang metrik kompleks, dan ruang fungsi kontinu. Kemudian setelah melakukan studi kasus, akan dilakukan pengkonstruksian terhadap himpunan A, di mana himpunan A ini akan berisi tentang himpunan yang berisi barisan ruang fungsi yang kontinu. Kemudian setelah dikonstruksi himpunan A, didefinisikan metrik D yang akan mendefinisikan jarak antar titik di himpunan A tersebut. Setelah didefinisikan, akan dibuktikan apakah himpunan A dengan metrik D ini akan membentuk ruang metrik dengan cara mengecek aksioma pada definisi pertama atau definisi ruang metrik. Jika terbukti, maka akan ditarik kesimpulan. Jika tidak terbukti, akan didefinisikan ulang metrik D. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian. Mohon maaf apabila terdapat salah dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.